Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, amin. Pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita akan memfokuskan pikiran dan hati kita untuk menyembah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami untuk memuji bahkan menyembah Engkau di pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau Allah yang bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan setiap ibadah kami pada hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan setiap ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita menyembah Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus dalam setiap hidup kami. Engkau yang maha kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Suci, suci, Di pagi yang teduh
kemuliaan hanya bagimu Yesus. Segala pujian bagimu. Amin Yesus. Segenap nafasmu Setiap hati kami mau memuliakan surga Engkau. bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan, namamu segala pujian bagimu. Segenap nafasmu Muliakanmu. surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan, namamu. Kuduslah Tuhan. Amin. Kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, namamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin Yesus, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau, bahwa segala pujian hanya bagimu Tuhan. Pada saat ini kami mau lebih lagi bersorak untuk Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ibu saudara sekalian, siap untuk memuji Tuhan? Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita katakan pujian kita, dengarkanlah suara nafiri. Bahwa kita percaya setiap umat pilihan Allah, setiap orang percaya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu.
Kita akan kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa setiap hidup kita adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, jangan menyia-nyiakan setiap waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk melayani Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini karena kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada, sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terangi hati kami, terangi pikiran kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kita kembali beribadah pada saat ini. Dan walaupun masih dalam ibadah online, Bapak Ibu masih di rumah. Dan kita bersyukur juga, nggak terasa kita memasuki minggu terakhir di bulan Mei. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, kita masih dalam suasana Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus atas kehidupan orang percaya. Bapak Ibu ini dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa pekerjaan di mana setiap pekerjaan tersebut memiliki tugas masing-masing. Contohnya, seorang dokter. Seorang dokter itu memiliki tugas menangani pasien yang sakit untuk mengetahui sakit apakah pasien tersebut berdasarkan gejala yang ada. Contoh yang kedua, pekerjaannya adalah pilot.
Seorang pilot punya tugas yang sangat penting, yaitu membawa atau menerbangkan pesawat dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini resikonya sangat besar dibandingkan mungkin resiko seorang supir atau mungkin ya kendaraan-kendaraan ada di darat. Kenapa? Karena kalau pesawat sudah jatuh, wah, tidak mungkin bisa selamat. Oleh karena itu seorang pilot ketika sebelum terbang dicek kesehatannya dan dipastikan apakah layak memenuhi syarat untuk bisa terbang. Contoh yang ketiga adalah guru. Seorang guru punya tugas adalah mengajar, mendidik muridnya supaya mengerti materi yang disampaikan, supaya paham apa yang sudah dijelaskan. Apalagi Bapak Ibu tahu sekarang situasinya sekolah online, walaupun mungkin ada beberapa sekolah sudah onsite. Tetapi ketika sekolah dilakukan secara online, saya sangat yakin para guru memutar otak sedemikian rupa, mereka dituntut untuk kreatif bagaimana supaya murid bisa mengerti materi yang diajarkan. Guru dituntut untuk bisa kreatif dan inovatif supaya materi yang diajarkan dapat diterima dengan baik dan dimengerti. Makanya kalau kita melihat guru-guru yang berjuang pada masa pandemi ini, khususnya dalam mengajar, kita bisa melihat bagaimana mereka benar-benar seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, tadi hanyalah beberapa contoh tugas yang didasarkan oleh pekerjaan. Pilot, guru, atau juga yang tadi pertama adalah dokter. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita juga memiliki tugas. Kita memiliki tugas yang tentunya tugas kita ada di dunia ini. Sesuai dengan judul khotbah saya, tugas orang percaya di dunia. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Dan nanti setelah itu kita akan baca juga sama-sama di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Yang pertama Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Lalu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab dan saya akan membacakan di sini untuk kita semua. Bapak Ibu bisa menyimak melalui Alkitab masing-masing di rumah. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita lanjut pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca tadi di mana Matius 28 ayat 19 sampai 20, lalu Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau kita melihat setting peristiwa pada saat itu adalah ketika Yesus naik ke surga. Ketika Yesus waktu itu naik ke surga, dia memberikan murid-muridnya perintah yang kita kenal dengan istilah amanat agung. Yesus memberikan amanat agung kepada para murid karena tugasnya di dunia telah selesai. Amanat yang Yesus berikan seperti halnya perlombaan estafet. Kalau Bapak Ibu tahu, perlombaan estafet, satu tim ada 4 orang. Tetapi tidak lari estafet itu tidak lari bersamaan, tetapi satu-satu. Pelari itu berlari sambil membawa tongkat. Jadi pelari pertama lari membawa tongkat. Ketika dia lari menuju pelari kedua, tongkatnya dikasih. Pelari kedua terima tongkat dan dia baru bisa lari ke
bisa lanjut lari. Begitu seterusnya dia lari, kasih tongkatnya ke pelari ketiga, seterusnya sampai pelari keempat, dan akhirnya mencapai garis finish. Jadi dari pelari pertama sampai pelari keempat bergantian. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat begitu juga dengan halnya Yesus ketika naik ke surga. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di dunia. Dan Yesus memberikan tongkat estafet pelayanan kepada para murid. Dan juga sampai saat ini kepada kita yang ada. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menjadi kabar baik bagi kita semua ketika Yesus naik ke surga, itu menjadi tanda bahwa Yesus memberikan tugas, bahwa ada tugas yang dimiliki oleh orang percaya. Ada tugas untuk Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anak Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Yang pertanyaannya adalah, apakah tugas daripada kita semua? Apakah yang menjadi tugas dari kita semua? Saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, di dalam Matius 28 ayat 19a, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas pertama orang percaya, atau tugas pertama Bapak, Ibu, dan saya, kita semua anak-anak Tuhan di dunia adalah menjadikan semua suku bangsa menjadi murid Tuhan. Tentunya hal ini dapat terpenuhi, dapat tercapai dengan adanya pemberitaan Injil. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, Bapak Ibu ingat minggu lalu Pak Samuel membawa khotbah tentang Pentakosta, lahirnya gereja. Gereja di sini bukan bicara gedung, tetapi gereja di sini kumpulan orang percaya yang mereka ditarik dari kegelapan menuju terang. Eklesia ditarik keluar dari gelap menuju terang. Yang artinya mereka yang tadi gelap karena dosa, gelap binasa karena dosa, tetapi mereka ditarik keluar mendapatkan pengampunan dosa, mereka ditebus, dibenarkan, diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena kegelapan, karena dosa yang menguasai hidup manusia, akhirnya kita yang tadinya dulu gelap, kita menjadi anak-anak terang, dibenarkan oleh pengorbanan Kristus, dibenarkan oleh kematian Kristus. Oleh karena itu kita sebagai gereja, ya saya bicara gereja di sini bukan bicara gedung, tetapi saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Untuk itu memberitakan Injil merupakan tugas utama gereja di dunia. Tugas utama saudara dan saya. Tugas bersama, tugas utama kita bersama. Di mana bahwa tugas gereja di dunia bukan hanya bicara gereja membangun gedung yang megah. Bicara gereja di dunia bukan bicara memiliki sound system yang wah. Gereja di dunia dalam hal pemahaman bukan hanya sekedar memiliki lighting yang mewah, tetapi gereja di dunia adalah memberitakan Injil, memiliki tugas utama memberitakan Injil. Misi atau pemberitaan Injil pada dasarnya merupakan denyut nadinya Allah, merupakan isi hatinya Allah. Oleh karena itu sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita harus menjadi orang anak-anak Tuhan yang mau menyampaikan kabar keselamatan bagi mereka yang belum percaya. Kita jangan menjadi orang Kristen yang egois. Egois dalam arti di sini, ya sudah, saya sudah selamat. Orang lain mau selamat atau tidak, urusan mereka. Bapak Ibu lihatlah di sekeliling kita. Mungkin saudara kita, sanak family, mungkin teman-teman kita, tetangga kita, banyak mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka menuju kebinasaan. Dan itu adalah tugas kita. Oleh karena itu, tugas utama gereja, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah menyampaikan kabar baik. Menjadikan semua suku bangsa menjadi murid Tuhan. Dengan kata lain, menginjil. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terkadang saya melihat ada salah satu alasan di mana orang anak-anak Tuhan, orang Kristen malas menginjil. Kadang-kadang alasannya adalah kurangnya kesadaran.
kurang kesadaran bahwa penginjilan adalah tugas kita semua. Kadang tanpa kita sadari, kita kurang betul-betul menghayati bahwa penginjilan itu adalah tugas kita bersama. Bapak Ibu, penginjilan itu bukan tugasnya Ibu Gembala, bukan tugasnya Gembala Sidang, bukan tugasnya Ibu Naomi, Pak Samuel, Pak Domu, atau juga hamba-hamba Tuhan yang lain, bukan. Penginjilan bukan tugas-tugas staf penggembalaan. Penginjilan bukan hanya tugas mahasiswa praktek. Bisa ada mahasiswa STTIBC membantu praktek di pelayanan Bethesda atau Anugerah. Bukan demikian, tetapi penginjilan adalah tugas kita bersama, Bapak, Ibu, dan saya. Oleh karena itu kita perlu memahami bahwa ini tugas atau tanggung jawab kita bersama. Alasan lainnya mungkin juga kita berpikir, aduh saya takut ditolak. Saya takut orang itu tidak terima apa yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Tugas kita adalah menyampaikan kabar keselamatan. Orang tersebut, orang yang kita injili mau terima nggak terima, itu bukan urusan kita. Dalam artian mereka mau terima, puji Tuhan, ke masalah keputusan terima atau tidak, biar Tuhan yang menjamah. Artinya apa? Kita sudah lakukan bagian kita menginjil, selebihnya Tuhan melakukan bagiannya menjamah orang yang kita injili. Kalau mereka mau terima Tuhan, puji Tuhan. Kalau mereka nggak terima, ya sudah. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mungkin di antara kita pada saat ini ada yang sudah merasa tidak mampu, merasa kadang males, kadang ogah-ogahan, bahkan merasa, biasa sajalah penginjilan itu orang-orang gereja. Tetapi pada saat ini, kita belajar bahwa penginjilan adalah tugas Bapak, Ibu, dan saya. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Jangan jadi orang Kristen hanya memikirkan bahwa saya sudah selamat. Tetapi pikirkanlah orang sekitarmu yang belum diselamatkan. Puji nama Tuhan. Langsung saja yang kedua, Bapak Ibu, di dalam Matius 28, ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-20a. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang kedua, tugas kita yang pertama tadi penginjil, menyampaikan kabar baik, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Yang kedua adalah menjadi dewasa di dalam Kristus. Tugas kita bukan hanya sekedar jadi orang Kristen tok, tetapi Tuhan ingin tugas kita yang kedua menjadi dewasa di dalam Kristus. Bentuk kedewasaan dilihat dari dua hal. Kalau berdasarkan ayat yang kita pelajari, yaitu lahir baru, yaitu memberi diri dibaptis. Yang kedua, melakukan semua perintah yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dua hal ini menunjukkan bahwa menjadi Kristen saja nggak cukup. Bapak Ibu KTP-nya Kristen atau mengaku saya Kristen, tetapi kehidupan kita nggak bertobat, nggak cukup. Tetapi harus ada juga kita lahir baru. Dan kita menjalani kehidupan yang taat kepada Tuhan. Seperti KTP sebagai bukti seseorang yang sudah dewasa. Biasanya orang kalau sudah 17 tahun, tandanya adalah dia punya KTP. Kartu tanda penduduk. Ya, tapi kita melihat bahwa dia sudah dewasa. Akhirnya dengan KTP tersebut bisa dipakai untuk mengurus SIM, mengurus dokumen yang lain. Begitupun juga dengan seseorang yang mau dibaptis, seseorang mengalami lahir baru. Artinya apa? Baptisan sebagai tanda bahwa seseorang sudah bertobat, mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia sudah dewasa. Dia sadar bahwa saya mau ngikut Tuhan sungguh-sungguh karena kemauan sendiri, bukan karena sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, kita terus memahami bahwa orang yang memang betul-betul dewasa di dalam Tuhan, salah satunya adalah lahir baru.
Walaupun kita tahu baptisan tidak menyelamatkan, tetapi itu sebagai tanda monumen. Kalau saya biasanya mengadakan katekisasi baptisan, baptisan itu seperti monumen, peristiwa monumental bahwa di mana orang tersebut menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti contoh tadi, orang punya KTP, menyandarkan dia dewasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting, ya penting bahwa untuk kita lahir baru. Kalau bicara masalah baptisan di Islam atau di atau gimana, saya tidak membahas di sini karena memang bukan dalam hal diskusi atau gimana, tetapi ini dalam konteks teologi, dalam konteks khotbah. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa karena kita berada di bawah denominasi Gereja Sidang Jemaat Allah, kita hanya memberikan baptisan kepada orang yang sudah benar-benar dewasa. Dewasa bukan dalam artian umur, tetapi dewasa dalam hal kerohanian. Artinya orang tersebut bisa mempertanggungjawabkan keputusannya. Yang kedua, orang tersebut bisa memahami dengan benar makna daripada baptisan. Ya makanya kita tidak pernah, GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah, tidak pernah memberikan baptisan kepada anak kecil. Kenapa? Anak kecil belum bisa mempertanggungjawabkan imannya. Kalau ditanya kenapa dibaptis, nggak tahu, ikut disuruh papa atau disuruh mama atau sebagainya. Belum ada alasan, tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kita memberikan kepada orang yang dewasa. Untuk anak kecil, kita berikan adalah penyerahan anak. Kita berikan penyerahan anak. Oleh karena itu Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara semua ada yang belum dibaptis. Udah lama jadi orang Kristen, bahkan mungkin sejak lahir, udah jadi orang Kristen. Nggak cukup. Mungkin Bapak Ibu udah komitmen, Tuhan saya mau sungguh-sungguh. Mari, beri dirimu dibaptis. Sebagai tanda engkau semakin hidup sungguh-sungguh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Selain baptisan, juga adanya yang kedua, kedewasaan bisa dilihat dari adanya kemauan melakukan perintah yang Yesus ajarkan. Ada banyak hal yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan dirinya sendiri. Ada banyak yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan sebagai orang yang dewasa, pengikut Kristus yang dewasa, tentunya kita akan menaati, kita akan taat, akan ikut, akan mau melakukan hal tersebut karena memang kita mengasihi Tuhan. Karena kita merasa bahwa saya mengasihi Tuhan. Itulah makanya saya bilang tadi, yang kedua, bukti dari kedewasaan seseorang adalah mau menaati. Jadi tugas orang percaya yang pertama tadi adalah memberitakan Injil, yang kedua adalah hidup semakin dewasa di dalam Kristus dengan lahir baru, dan juga dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kadang-kala dalam kita melakukan firman Tuhan, terkadang muncul pertanyaan. Kadang kita mau taat tapi setengah-setengah. Kadang kita taat karena sesuatu. Saya mau taat supaya Tuhan dengar doa saya. Saya mau taat supaya mungkin saya dilihat Bapak Ibu Gembala. Saya mau taat supaya saya diberkati Tuhan. Ada banyak alasan. Tetapi kiranya kita taat karena memang kita sadar saya pengikut Tuhan. Saya mengikut Yesus. Jadi artinya saya harus taat dengan apa yang Yesus perintahkan. Menjadi orang Kristen yang dewasa merupakan hal yang penting. Mengapa saya katakan penting? Karena kita akan semakin berakar di dalam Kristus. Ya, kalau kita semakin berakar di dalam Kristus, kita semakin begitu berakar lah, seperti layaknya kalau pohon, tanaman, kalau dia akarnya semakin dalam, pohon itu semakin kuat. Ya, kalau pohon itu akarnya semakin dalam, walaupun misalnya ada angin, ada mungkin angin kencang, dia akan tetap kokoh. Kenapa? Fondasinya kuat. Saya di rumah beberapa bulan terakhir, mungkin 1-2 bulan terakhir, saya suka nanam di rumah.
Saya ada tanam cabai, tanam selada, tanam pokcoy, ada terong, ada daun bawang, ada kangkung, sampai tomat. Dan kalau kangkung sih udah panen beberapa kali. Tapi yang saya senang adalah tomatnya, pohon tomat saya ada banyak, sudah mulai berbunga. Dan cabenya sudah mulai menghasilkan udah tumbuh cabai. Begitu. Jadi yang saya amati adalah ketika pohon itu tumbuh, kayak pohon tomat tadi pendek jadi tinggi. Tapi saya amati ternyata akarnya sangat dalam. Makanya ketika pohon tomat, pohon cabai ada hujan kencang, mereka tetap kuat. Walaupun ditaruh di polybag, mereka tetap kuat. Nggak goyang, nggak tumbang. Beda dengan pohon selada. Dengan daun selada, saya tanam selada di polybag. Karena selada ya kan, Bapak Ibu tahu kan, daun selada kan nggak terlalu besar. Akarnya juga nggak terlalu dalam. Jadi kalau misalnya kena hujan, itu pasti ada yang hancur. Ibarat dari 10 yang saya tanam, mungkin dalam satu polybag itu ada 3 atau 4, ada aja lah, 1 atau 2 hancur, kalau hujannya sangat lebat. Tetapi kalau hujan biasa aja nggak apa-apa. Yang ingin saya sampaikan adalah adanya perbedaan tanaman selada dengan tomat dan cabai tadi. Apa yang membedakan? Karena akarnya kuat, tomat dan cabai, pohon tomat dan cabai, mereka nggak masalah mau hujan sekuat apapun, angin kenceng gimana pun, mereka masih kuat. Karena apa? Akarnya, pondasinya kuat. Tetapi tidak demikiannya dengan selada. Karena dia akarnya tidak terlalu kuat, akhirnya ya hujan baru lebat sedikit, akhirnya ya ada yang tumbang. Tumbangnya masih di sini, ya ada yang dia ya layu, ada yang mungkin ya karena tanahnya mungkin terlalu lembek atau gimana, jadi dia keluar akarnya copot dari tanah. Begitu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, menjadi orang Kristen saja tidak cukup. Tetapi perlu kita hidup semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin dewasa di dalam Kristus. Kenapa? Supaya kita bisa bertahan. Dalam ketekunan kita bisa bertahan sampai Tuhan Yesus panggil kita. Kita bisa bertahan menjadi orang-orang Kristen yang setia. Karena ketika kita jadi orang Kristen ada banyak godaan. Ada banyak tantangan. Ada di luar sana banyak ajaran-ajaran sesat. Seperti beberapa minggu lalu, mungkin 2 minggu atau 3 minggu lalu Pak Domo sampaikan tentang menghadapi ajaran sesat. Makin aneh-aneh dunia sekarang. Makin aneh-aneh ajarannya. Kalau Bapak, Ibu, dan saya, kalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat, saya khawatir kita bisa terjebak. Yang berikutnya juga, kalau kita semakin dewasa di dalam Tuhan, kita semakin kokoh. Kita semakin fokus, semakin kuat, artinya mau masalah, mau tekanan, mau pergumulan, cobaan hidup, bagaimanapun, tidak mempengaruhi iman kita. Kita akan tetap survive. Amin. Kalau istilahnya orang lain bilang, wah lagi resesi, lagi krisis, resesi ekonomi. Kita yang di dalam Tuhan, kita yang berakal di dalam Tuhan, kita tetap resepsi. Amin. Tetap resepsi, tetap mengucap syukur. Di saat orang lain mungkin pusing dengan pandemi, kita bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan, walaupun jujur aja keadaannya tidak seperti dulu. Tetapi kalau kita mau melihat pemeliharaan Tuhan membuat kita survive, kita bertahan sampai sekarang, itu udah puji Tuhan. Menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi dewasa di dalam Kristus itu penting. Saya katakan sekali lagi, menjadi Kristen aja nggak cukup, tetapi perlu untuk kita hidup berakar di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah tugas orang percaya. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bagian A. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Matius 28 ayat 19 sampai 20 berisi amanat agung yang harus dilakukan. Tapi kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, itu ada sebuah janji, ada sebuah penghiburan bagi para murid, dikatakan kamu akan menerima kuasa.
Tapi ingat, ada syaratnya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yang ketiga, tugas kita untuk hidup di dunia ini, pertama penginjilan, memberitakan kabar baik. Yang kedua, semakin dewasa di dalam Kristus, menjadi Kristen aja nggak cukup. Yang ketiga, percaya ada kuasa Allah yang menyertai kita. Ada kuasa Allah yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam Matius 28 dikatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa bicara apa? Selalu. Tidak putus-putus, selalu ada. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya Tuhan menyertai kita dalam melakukan amanat agung, dalam melakukan tanggung jawab kita di dunia ini. Dan kabar baiknya adalah Roh Kudus akan memberikan kita kuasa kalau kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kita kemampuan, memberikan kita untuk dapat melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Di mana katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Syaratnya di situ. Bisa menerima kuasa kalau ada Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, saat ini kalau kita mungkin belum dipenuhi Roh Kudus, doa sama Tuhan supaya minta, Tuhan penuhi saya dengan Roh-Mu. Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Supaya saya bisa melakukan banyak hal-hal yang spektakuler untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk pamer. Bukan supaya kita terkenal. Bukan supaya kita viral, tetapi supaya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui hidup Bapak, Ibu, dan saya. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu ini kasih oleh Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau dipenuhi Roh Kudus. Kuasa di sini dapat dipahami seperti kemampuan untuk melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, setelah itu banyak tanda-tanda ajaib menyertai mereka. Petrus berkhotbah. Sekali berkhotbah, Alkitab mencatat 3.000 jiwa bertobat, memberi diri dibaptis. 3.000 Bapak Ibu. Wow, sangat banyak. Saya sangat yakin 100%, bahkan 1000%. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Petrus, tidak mungkin orang-orang itu 3.000 percaya. Karena Roh Kudus, karena Roh Allah yang ada di dalam kehidupan Petrus, membuat mereka semua mendengarkan ketika Petrus berkhotbah dan mereka memberi diri dibaptis. Tidak hanya itu, Petrus melakukan mujizat kesembuhan kepada tukang peminta sedekah di Gerbang Indah. Petrus katakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Bangun dan berjalanlah. Bangun. Saya sangat yakin 1000% bukan karena Petrus bisa nyembuhin, tetapi ada Roh Allah di dalam hidup Petrus. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 15, karena Petrus banyak melakukan tanda dan mujizat, dia cukup viral pada saat itu. Sehingga banyak orang yang juga ingin disembuhkan. Sampai tidak, kalau Bapak Ibu melihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 15, banyak orang berbondong-bondong membawa orang-orang yang sakit, kerabat mereka yang sakit di pinggir jalan, supaya setidaknya waktu Petrus lewat, mereka percaya setidaknya bayangannya mengenai mereka yang sakit, mereka sembuh. Bapak Ibu, bayangannya saja mereka sembuh. Bapak Ibu bisa lihat, kalau bukan Roh Tuhan, ya, kalau bukan Roh Tuhan, ya Petrus lewat bayangannya, orang kena bayangannya biasa saja. Tetapi karena ada Roh Allah yang bekerja dalam hidup Petrus dan orang-orang pada saat itu percaya, maka terjadilah berita kesembuhan. Bukan dalam hal spektakuler,
Roh Allah juga memampukan Petrus dan juga teman-teman murid-muridnya semua. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berdiaspora, murid-murid Tuhan mereka menyebar ke berbagai macam daerah, bahkan sampai dan ke Asia. Yang saya mau katakan yang ketiga adalah Roh Allah pada saat itu memberdayakan mereka, membuat mereka bisa setia sampai akhir. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa ketika murid-murid mereka menghadapi akhir hidupnya, mereka disiksa dengan luar biasa. Ada yang disalib terbalik, ada yang diseret hidup-hidup, ada yang dipanah, ada yang digantung, ada yang dilempar dari hubungan betala, macam-macam, ada yang digoreng, sampai akhirnya karena tidak mati, dia disiksa dan diasingkan di Pulau Patmos. Dan akhirnya dia masih bisa hidup sampai tua. Akhir hidupnya itu yang kita kenal dengan Yohanes yang menuliskan surat Wahyu. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kalau bukan Roh Allah, tidak mungkin para murid bisa setia menjadi pengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu, jangankan kita disiksa, diseret hidup-hidup. Kadang kita naik kendaraan jatuh aja sebentar, lecet dikit aja udah sakit, aduh. Atau mungkin kita kena knalpot aja langsung, atau mungkin kita kena pisau dikit aja langsung nangis. Tetapi mereka ada yang sampai dianggap mungkin ya penderitaannya tidak manusiawi. Tetapi apa yang membuat mereka bertahan? Karena Roh Allah memberikan mereka keberanian, memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka bisa menjadi saksi-saksi Tuhan sampai akhir hidup mereka. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, mungkin di antara kita saat ini ada yang lupa akan kuasa Allah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, tugas kita yang ketiga ada percaya waktu kita menginjil, waktu kita hidup dengan orang-orang di sekeliling kita, ada kuasa Allah yang menyertai kita. Tetapi jangan lupa, marilah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ibaratnya seperti layaknya teko, sebuah teko bisa menuang air ke gelas, tekonya harus ada isinya dulu, airnya. Kalau tekonya kosong, gak ada isi sama sekali, mau dituang nunggingin gimana pun, gak akan ada yang keluar. Tetapi supaya ada yang keluar, maka tekonya harus diisi dulu. Begitupun juga dengan kehidupan kita, kalau kita mau dipakai Tuhan dengan berbagai macam tanda untuk kemuliaan nama Tuhan, kita diisi dulu oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan, amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus belajar bahwa tugas orang percaya di dunia ada 3. Pertama, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Jangan ogah-ogahan menginjil. Banyak orang sekeliling kita yang belum percaya Tuhan. Yang kedua adalah kalau sudah Kristen, jangan puas hanya jadi orang Kristen, tetapi hiduplah dewasa di dalam Kristus. Dengan cara hidup lahir baru dan juga melakukan tindakan-tindakan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya. Ketika kita melangkah, kita tidak sendirian. Ada Roh Allah yang menyertai kita. Ada Tuhan yang senantiasa memampukan kita. Roh Kudusnya senantiasa menolong kita seperti layaknya mengurapi para murid. Ketika mengurapi kita, Tuhan juga bisa memakai kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu, dan nanti Bapak Ibu akan bisa sama-sama nyanyi. Nanti kita akan nyanyi lagu Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyanyikan lagu sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, tetapi saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa, untuk menaikkan beberapa pokok doa, dan sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan mengingatkan kami akan tugas kami di dunia ini untuk bagaimana kami bisa terus semangat memberitakan Injil, untuk kami terus hidup semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kami juga terus menyadari bahwa kami tidak pernah sendiri karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kami. Roh Kudus-Mu selalu menyertai langkah hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami keberanian khususnya untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya mendengarkan, tetapi kami juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Engkau menolong kami semua, untuk kami terus bertumbuh. Dan sebelum kami berpisah, sebelum kami menutup ibadah kami mau menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kami berdoa menyerahkan sidang jemaat-Mu, baik jemaat GSJ Bethesda maupun Anugerah, dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit. Apapun sakit penyakitnya, kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan, kuasa kesembuhan terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami percaya dengan iman Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menyembuhkan. 2000 tahun yang lalu Tuhan melakukan banyak mujizat. Kami percaya mujizat yang sama juga Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami berdoa mereka yang kesulitan dalam hal ekonomi, Tuhan Kau mencukupkan dengan cara-Mu yang ajaib. Mungkin pikiran kami terbatas, kami tidak tahu dari mana ini akan datangnya pertolongan, tetapi kami mau belajar berserah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa membuka jalan, mencukupkan semua biaya-biaya kebutuhan hidup jemaat-Mu, khususnya mereka yang sedang kesulitan. Kami berdoa yang sedang mencari pekerjaan, jemaat-Mu Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Mungkin saat ini mereka sudah mengirim lamaran, Tuhan campur tangan dalam proses seleksi, mungkin ada yang sudah interview, Tuhan tolong dalam proses interview, dan proses tahapan selanjutnya, dan yang lainnya. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan setiap rumah tangga yang ada di dalam jemaat-Mu, Tuhan Kau memberkati para suami, para istri, para anak-anak Tuhan, kiranya ada kasih surgawi yang menyertai melingkupi setiap keluarga di jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati, kasih Allah selalu senantiasa menyertai keluarga setiap sidang jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan juga menyerahkan sepenuhnya untuk pemerintah bangsa kami dalam proses vaksinasi yang terus berjalan. Tuhan Kau berikan juga kesehatan, kekuatan, berikan khususnya kepada tenaga medis, kepada orang-orang di garis depan yang melakukan proses vaksinasi dan juga menangani pasien COVID. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau senantiasa menolong mereka semua, perlindungan daripada Tuhan diberikan kepada setiap tenaga medis. Kami berdoa juga untuk pemerintah dalam segala keputusan kebijakan, dalam juga membangun kerjasama dengan negara lain dalam hal pengurusan vaksin. Tuhan senantiasa menolong, khususnya juga memberikan hikmat kepada
Presiden kami Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi dari bangsa kami. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik, sehingga semua orang dapat divaksin. Dan kami berdoa juga Tuhan berikan kami ketaatan, berikan kami untuk bisa bekerja sama, untuk mengikuti anjuran pemerintah, untuk mengikuti hal-hal dengan menjalankan protokol kesehatan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur untuk bulan Mei, di mana kami akan mengakhiri bulan ini. Dan kami percaya kiranya juga Tuhan akan memimpin hidup kami di bulan-bulan selanjutnya. Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Tuhan memberkati kami, baik kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang menjadi ibu rumah tangga, atau kami yang di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami saksi-Mu, jadikan kami terang-Mu bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Mari kita mengangkat pujian kita yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah.